Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 114. Dia meraih ponsel dari saku celananya, lalu menghubungi ojek yang sebelumnya sudah dia pesan. Suara dari ujung telepon memastikan bahwa ojeknya sedang dalam perjalanan. Dengan langkah waktu yang terasa lambat, Jenderal hanya bisa memandang ke arah persawahan di pinggir jalan, menikmati hembusan angin malam yang dingin menusuk. Namun pikirannya berlarian ke arah yang lain, ke momen yang baru saja terjadi, ke pertengkarannya siang tadi, dan ke arah Alea yang kini tak lagi menjadi istrinya. Semua bermula dari perdebatan sederhana yang berubah menjadi pertengkaran besar. Alea, yang merasa kurang nyaman dengan keputusan Jenderal untuk terus tinggal bersama Elsa, mulai meluapkan amarah. Suaranya meninggi, melontarkan kata-kata yang menohok. 11. Kenapa kamu lebih peduli pada Elsa? Aku ini istrimu. Rumah tangga kita lebih penting dari segalanya. Tapi kamu malah mengabaikanku. Bentak Alea. Jenderal hanya diam, berusaha menenangkan Alea, tetapi dia tahu pembelaan dirinya tak akan didengar. Perdebatan pun memuncak hingga Alea, dalam amarahnya, melontarkan hinaan yang menusuk hati Jenderal. Kamu ini lumpuh, Jenderal. Apa sih yang bisa kamu lakukan sekarang? Kamu hanya beban. Kata-kata itu menghujam keras ke dalam hatinya, menghancurkan ego yang sudah rapuh. Dengan kesadaran penuh, Jenderal akhirnya mengucapkan talak 2 pada Alea. Kata-kata itu meluncur dingin dari bibirnya, meski dia tahu, konsekuensinya akan menghantui dirinya. Alea menangis terseduh-seduh, tetapi tidak ada yang bisa menghapus kata yang sudah terucap. Kembali ke saat ini, Jenderal mendesah berat, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Dalam keheningan, dia berbicara pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati. Semua sudah selesai, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Aku hanya berharap Alea tidak kembali mengacaukan hidupku. Aku harus bangkit, memperjuangkan kembali statusku sebagai TNI. Dan Azarin, aku akan terus berusaha, sampai dia percaya bahwa cintaku ini tulus. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tahu, memperjuangkan kembali hidupnya dan cinta lamanya tidak akan mudah. Azarin melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan, membawa bunga dan hadiah door prize yang diberikan Din. Suasana rumah sudah sunyi, hanya terdengar suara detik jam dinding yang menegaskan bahwa malam telah larut. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, membuat Azarin merasa sedikit khawatir karena menyadari waktu yang sudah sangat malam. Dia berniat langsung menuju kamarnya untuk beristirahat, tetapi sebuah perasaan mengganjal membuatnya berpikir ulang. Umi. Azarin mengingat ibunya, yang biasanya terjaga lebih lama jika ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dengan lembut, Azarin meletakkan benda-benda di pelukannya di meja ruang tengah, lalu melangkah ke arah kamar ibunya. Pintu kayu itu dibukanya perlahan, takut mengganggu jika ibunya sudah tertidur. Namun, dugaannya benar. Herlina masih terjaga, duduk di tepi ranjang dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya. Suara lembut lantunan ayat suci terhenti saat Azarin masuk. Umi, belum tidur? Tanya Azarin, suaranya terdengar cemas. Dia langsung duduk di tepi ranjang ibunya, mengamati wajah Herlina yang tampak lelah. Sudah malam loh, Umi. Istirahatlah, bujuknya lagi. Namun, Herlina hanya menghela napas, meletakkan kacamatanya di atas nakas, dan menutup Al-Quran dengan hati-hati. Herlina menatap putrinya dengan pandangan yang sulit diartikan, membuat Azarin menyadari sesuatu yang berbeda. Mata ibunya sembab, bekas air mata masih terlihat samar di sudut-sudutnya. Baru pulang kamu, nak? Tanya Herlina, suaranya lembut, tetapi Azarin tahu ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-katanya.
Azarin mengangguk pelan, tidak semangat menjawab. Umi kenapa belum tidur? Udah malam banget, tanyanya kembali, mencoba mencari tahu. Herlina menundukkan wajah sejenak, lalu menarik napas dalam. Apa kamu tahu, Jenderal sudah menjatuhkan talak pada Alea? Azarin terkejut, tetapi dia hanya mengangguk. Diam menjadi pilihannya, karena dia tahu pertanyaan ibunya bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan untuk meluapkan beban yang sedang dipikul. 12. Tadi, kakakmu ingin mengakhiri hidupnya, ucap Herlina lirih, suaranya gemetar. Dia bilang dia capek, terlalu lelah terus-menerus menjalani semua ini. Dia merasa seperti selalu kalah, Umi sudah berusaha mencegahnya, dan sekarang dia baru tertidur setelah menangis seharian. Azarin terdiam, tubuhnya membeku sejenak. Pikiran tentang kakaknya, Alea, yang terlihat begitu rapuh membuat dadanya sesak. Dia tahu cinta Alea pada Jenderal sangat besar, tetapi cinta itu berubah menjadi sesuatu yang membahayakan. Alea mencintai Mas Jen, ujar Azarin akhirnya, dengan suara pelan, tetapi penuh keyakinan. Aku gak tahu sebesar apa cintanya, tapi rasa itu sudah menjadi ambisi, Umi. Alea seperti kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Herlina hanya mengangguk, wajahnya memancarkan kelelahan yang begitu nyata. Kakakmu perlu kita bawa ke psikolog, Sa. Tanya Herlina penuh harap, seolah mencari solusi yang bisa langsung menyelesaikan masalah ini. Azarin menggeleng pelan. Percuma, Umi. Mau bolak-balik ke psikolog pun, kalau kesadaran dari dirinya sendiri belum ada, dan lingkungan sekitar tidak mendukung, Kakak Lea akan tetap seperti itu. Intinya, keluarga harus berperan penting. Herlina mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca lagi. Lalu Umi harus apa, Nak? Umi sudah mencoba segalanya. Azarin meraih tangan ibunya, menggenggamnya dengan lembut. Temani saja Kak Alea, Umi. Jangan biarkan dia sendirian dulu. Dia butuh seseorang yang benar-benar peduli, yang membuatnya merasa tidak sendirian. Itu yang paling penting sekarang. Herlina menatap putrinya dalam-dalam, mencari kekuatan dari ucapan Azarin. Dalam hati, dia bersyukur memiliki anak seperti Azarin, yang tetap kuat di tengah cobaan keluarga yang tak kunjung selesai. Apa kamu juga akan menemani Alea? Tanya Herlina dengan hati-hati, suaranya hampir seperti bisikan. Dia tahu hubungan kedua putrinya renggang sejak Azarin mengetahui perselingkuhan Jenderal dan Alea, yang merusak kepercayaan di antara mereka. Azarin terdiam, mengalihkan pandangan ke arah jendela yang tertutup rapat oleh gorden. Matanya terpaku pada kain itu seolah mencari jawaban dari kerutan-kerutannya. Setelah beberapa saat, dia menggeleng perlahan. Mungkin, iya. Aku akan mencoba, Umi, jawabnya, suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Tapi kalau kakak menolakku, kalau dia masih menjadikan aku alasan kuat di balik perpisahannya dengan Mas Jenderal, aku sendiri yang akan menjauh. Aku gak mau memaksa sesuatu yang justru akan melukai kami berdua. Azarin menoleh kembali, menatap ibunya dengan mata yang tampak letih namun tegar. Tadi Mas Jenderal datang, ucapnya tiba-tiba, membuat Herlina terkejut. Dia hanya berdiri di luar pagar. Dia bilang sudah berpisah dengan Alea dan meminta kesempatan kedua dariku. Herlina hanya terdiam, menunggu Azarin melanjutkan. Kalau dipikir-pikir, aku juga capek, Umi, lanjut Azarin, nadanya berubah menjadi lebih lirih. Capek dikejar oleh Mas Jenderal yang tiba-tiba bilang mencintaiku, setelah sebelumnya dia menghancurkan hatiku. Capek dijadikan kambing hitam oleh kakak, yang bilang aku merebut kebahagiaannya. Semua ini melelahkan. Herlina menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Maafkan Umi, Nak, katanya dengan suara pelan, hampir bergetar.
Umi gak bisa jadi pendamai buat kalian. Umi merasa gagal. Azarin tersenyum samar, meskipun hatinya terasa berat. Tidak apa, Umi, ucapnya lembut. Aku gak mau menyalahkan takdir. Tapi aku juga gak bisa bilang ini sepenuhnya takdir, seolah aku pasrah. Seharusnya 13. Aku bisa melawan. Tapi aku ini manusia biasa, Umi. Aku punya batas. Aku bisa sakit hati. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Kalau ditanya, apa aku masih dendam dengan Kak Alea? Tidak, Umi. Aku sudah mencoba memaafkan. Tapi memaafkan dan melupakan itu dua hal yang berbeda, dan keduanya berat. Aku sudah berusaha, tapi aku tetap gak bisa melupakan semuanya. Aku trauma. Herlina terisak pelan, merasakan duka mendalam di balik kata-kata putrinya. Azarin, dengan segala kekuatannya, tetaplah seorang manusia yang juga bisa terluka. Azarin menggenggam tangan ibunya dengan lembut, memberinya kehangatan di tengah kesedihan. Untuk sekarang, biarkan Umi yang mendekati Kak Alea. Temani dia, beri dia kasih sayang yang selalu dia rasa kurang. Aku ikhlas, Umi. Aku hanya berharap Kak Alea bisa melepaskan rasa irinya padaku, dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Herlina mengangguk pelan, memeluk putrinya dengan penuh haru. Dalam keheningan itu, dia berdoa agar keluarganya bisa kembali utuh, meski dia tahu jalan menuju ke sana tak akan mudah. Setelah percakapan panjang dengan ibunya, Azarin memutuskan untuk pamit. Dia meminta Herlina untuk segera beristirahat mengingat malam sudah sangat larut. Dengan langkah pelan, dia berjalan menuju pintu. Tubuhnya terasa lelah setelah perjalanan panjang dan berbagai emosi yang menguras tenaga. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara ibunya kembali menghentikan langkahnya. Azarin, panggil Herlina lembut, namun penuh rasa ingin tahu. Bagaimana hubunganmu dengan Din? Apa kamu sudah memberitahu dia soal lamaran Pak Yai? Azarin terdiam, pandangannya tertuju pada daun pintu di depannya. Dia menarik napas perlahan, lalu membalikkan badan. Aku sudah bilang, Umi, jawabnya dengan nada lembut. Aku juga sudah memberitahu bahwa 3 minggu lagi, Pak Yai akan datang menghitbah. Terus, bagaimana reaksi Din? Tanya Herlina, tak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. Azarin menatap ibunya sejenak, seolah mencari kekuatan untuk menjelaskan. Aku bilang ke Din, ucapnya perlahan, bahwa jika dalam salat istiqarahku dengan azam tidak ada petunjuk yang baik, aku akan mengizinkan dia meminangku kembali. Herlina mengangguk pelan, meski ada sesuatu yang berdesir di hatinya. Dia tahu putrinya telah membuat keputusan berdasarkan doa dan pertimbangan matang, tetapi sebagai seorang ibu, harapannya terhadap Din masih tetap ada. Herlina percaya pria itu mencintai Azarin dengan tulus. Dalam hati kecilnya, Herlina memiliki keyakinan bahwa cinta Din yang besar bisa menjadi obat bagi luka-luka Azarin. Dia yakin, pria yang benar-benar mencintai wanita dengan segala trauma dan kelemahannya akan menjadi pelindung sekaligus penyembuh. Namun, dia juga sadar sepenuhnya bahwa sebagai seorang ibu, dia tak berhak memaksa. Keputusan ini harus sepenuhnya datang dari hati Azarin sendiri. Herlina tersenyum tipis, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Baiklah, nak, ucapnya akhirnya. Kalau begitu, lanjutkan istiqarahmu. Biarkan Allah yang menentukan jalan terbaik. Umi hanya ingin yang terbaik untukmu. Azarin mengangguk kecil, kemudian kembali membuka pintu dan melangkah keluar. Di dalam kamarnya, Herlina memejamkan mata, berdoa dalam hati agar apapun keputusan yang diambil putrinya nanti adalah yang terbaik, sesuai kehendak Allah. Ia tahu, hanya dia yang memegang kendali atas semua takdir. Begitu sampai di kamar,
Azarin meletakkan barang bawaannya di atas nakas yang sudah penuh dengan barang-barang pribadinya. Matanya kemudian tanpa sengaja tertuju pada sebuah paperbag merah muda yang pernah Din berikan di Bandara Dubai. Rasa bersalah mendesak dalam hatinya saat dia kembali teringat dengan pertanyaan Din beberapa tadi tentang gelang pemberiannya yang tak pernah dia pakai. Dengan perasaan campur aduk, Azarin mengambil paperbag tersebut dan membawanya ke tempat tidur. 14. Perlahan, dia membuka paperbag itu, mengeluarkan kotak kecil yang selama ini tidak pernah disentuhnya sejak pulang dari Dubai. Namun, saat membuka kotak merah di dalamnya, alisnya berkerut. Isi kotak itu bukanlah gelang seperti yang dia bayangkan, melainkan kumpulan foto-foto kecil. Ya Allah, bisiknya panik. Tangannya gemetar saat memeriksa isi paperbag itu sekali lagi. Dia mengeluarkan semua isinya hingga berserakan di atas tempat tidur. Kok nggak ada gelangnya? Gumam Azarin cemas. Dia menggigit ujung jarinya, tatapannya menyapu tempat tidur yang sekarang penuh dengan foto-foto dan kotak kosong. Ya Allah, gimana ini? Kepanikan mulai menyelimuti dirinya. Azarin mencoba mengingat-ingat kembali, tetapi pikirannya kacau. Dia yakin betul bahwa selama ini dia tidak pernah membuka paperbag itu sejak menerimanya. Namun, bagaimana mungkin gelang itu bisa hilang? Astagfirullah, ya Allah, aku harus gimana? Bagaimana caranya bilang ke Din? Ujarnya dengan nada frustrasi. Tangannya meremas ujung selimut, sementara pikirannya berputar mencari solusi. Gelang itu pastilah mahal, terlalu mahal untuk dia ganti. Kalaupun dia punya cukup uang, Azarin bahkan tidak tahu bagaimana cara mendapatkan gelang serupa, apalagi mengingat dia tidak memiliki foto atau detail desain gelang tersebut. Wajahnya semakin pucat saat membayangkan reaksi Din nanti. Azarin mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatap berantakan di sekitarnya. Berulang kali dia mengucap istighfar, berharap ketenangan segera menyelimuti hatinya yang penuh kecemasan. Namun, bayangan Din dan gelang itu terus menghantui pikirannya, membuat rasa bersalah semakin berat dia tanggung. Setelah lama terdiam tenggelam dalam kebingungan, Azarin akhirnya meraih ponselnya yang tergeletak di dalam tas. Niat awalnya adalah mencari kontak Din untuk mengabarkan perihal hilangnya gelang tersebut. Namun, jari-jarinya terhenti saat melihat notifikasi pesan masuk dari Din yang ternyata telah diterima beberapa menit yang lalu. Assalamualaikum, Sa. Aku sudah sampai di Jakarta. Oh iya, aku mau ngabari, besok pagi dan beberapa hari ke depan aku ada perjalanan ke Kalimantan, ada janji temu dengan klien. Kamu jaga diri, ya. Jangan lupa makan, lupa istirahat, lupa bahagia, dan yang paling utama, jangan lupakan aku dalam doamu, ya. Azarin membaca pesan itu perlahan, dan tanpa sadar sebuah senyum tipis mengembang di wajahnya. Perasaan bingung dan kesal yang semula menghantuinya perlahan mencair, digantikan oleh rasa hangat yang menjalar di hatinya. Din, meskipun jauh, selalu punya cara untuk membuatnya merasa diperhatikan. Dia memutuskan untuk mengurungkan niat mengabarkan soal gelang yang hilang. Din pasti akan khawatir, dan Azarin tak ingin menambah beban pikiran pria itu, terutama saat Din harus fokus dengan perjalanannya ke Kalimantan. Dengan sengaja, dia tak membalas pesan tersebut. Ponselnya ia letakkan di atas nakas, sementara pandangannya beralih ke tempat tidur yang kini berantakan dengan foto-foto kecil berserakan di atasnya. Azarin duduk kembali di tepi tempat tidur, tatapannya kosong namun pikirannya mulai merangkai rencana. Setelah beberapa lama terdiam, ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin aku salah taruh, atau mungkin terjatuh di tempat yang tidak aku sadari, pikirnya. Dia memutuskan,
besok pagi akan membongkar seluruh isi kamarnya. Jika perlu, semua sudut rumah akan dia periksa. Dia berharap gelang itu masih ada, tersembunyi di suatu tempat yang tak terpikirkan sebelumnya. Dengan sedikit rasa lega, meski perasaan bersalahnya belum sepenuhnya hilang, Azarin akhirnya membereskan foto-foto dan kotak di atas tempat tidur, kemudian bersiap untuk beristirahat. Pagi berlalu tanpa terasa, dikarenakan dia belum bisa melaksanakan salat karena belum usai datang bulan. Dia memutuskan untuk menuju dapur terlebih dahulu dan memasak sesuatu sebelum melanjutkan niatnya. 15. Membongkar kamar. Namun, saat baru saja turun ke lantai bawah, suara tangisan yang diselingi jeritan nyaring dari kamar Alea kembali terdengar. Kali ini, bukan sekadar isak kecil, melainkan teriakan penuh emosi seperti tengah beradu argumen. Namun, anehnya, tak terdengar suara lawan bicara dari sisi lain.